JDT berhasil ikat satu mata di kandang dari Buriram United. Ini keuntungan untuk Johor Darul Takzim. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia tentunya. Semoga korang semua sehat semua, puasanya berjalan lancar ya. Semoga semuanya berjalan lancar ya. Mohon doa juga di Indonesia ini, khususnya di daerah Bekasi sedang ada musibah bencana banjir ya. Mohon doanya semoga yang sedang menjalani diberi ketabahan dan kesabaran dan bisa segera reda ya ataupun surut ya. Semoga sehat-sehat semuanya lah entah di Malaysia ataupun Indonesia. Oke, jadi aku baru tengok perlawanan yang sangat menarik yaitu pusingan 16 besar Liga Juara-Juara Asia yang mana ini ada derby Asia Tenggara antara tuan rumah Buriram United melawan Johor Darul Takzim. Nah, JDT berhasil mengikat satu mata di kandang Buriram United. Nah, kalau ada orang yang mempertanyakan, lah JDT cuma dapat satu mata melawan Buriram, padahal JDT memiliki banyak sekali player import. Terakhir-terakhir kita juga tahu ada pemain import lagi yang didatangkan oleh Johor Darul Takzim, yaitu Samu Castillejon ya, yang sebelumnya pemain Valencia dipinjamkan ke Sassuolo. Tadi juga bermain. Nah, perlu orang tahu di pertandingan ini, jadi memang TMJ ini tahulah mengukur level JDT seberapa mana untuk boleh jauh di Liga Juara-Juara Asia. Ini terbukti di perlawanan ini ya. Di perlawanan ini melawan Buriram United, eh, yang starting 11 ya dari JDT, yang pemain Malaysia hanya dua, yaitu Nakso Insa dan juga Arif Aiman. Selebihnya itu pemain import lah yang memang loh. Tapi kalau kita tengok Buriram United itu tak tak berbeza ya. Buriram United malah hanya satu player Thailand yang bermain ya, yang lain itu luar player Thailand. Jadi memang di level 6 pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia ini bukan sembarang, bukan salang-salang. Nah, makanya mungkin TMJ memang serius ya untuk mempersiapkan level JDT untuk menghadapi Liga Juara-Juara Asia. Nah, derby Asia Tenggara ini berakhir imbang satu mata untuk Johor Darul Takzim dan juga Buriram. Dan nanti akan pembuktiannya di Stadium Sultan Ibrahim. Nah, dan kita beberapa hari lagi kita akan tengok apakah jadi berhasil memanfaatkan momentum. Sebenarnya ya keuntungan untuk Johor Darul Takzim ya, karena sebagai peringkat yang lebih tinggi akan melakukan laga penentuan di SSI nanti. Aku yakin SSI akan penuh ya. Seperti tadi Buriram juga cukup penuh, cuman satu tribun yang di belakang gawang itu yang tak penuh, sisanya itu penuh ya. Jadi di SSI menurut aku akan lebih banyak lagi penyokong yang hadir untuk memastikan JDT bolehlah melangkah ke pusingan 16. Oke, kita coba ulas sih ya apa yang berlaku di pertandingan tadi. Sebenarnya secara overall JDT memang terlihat lebih didominasi oleh dari Buriram United. Jadi Buriram lebih mendominasi perlawanan tadi ya. Eh, di pertandingan ini JDT tidak memainkan Jordi Amat ya, kipernya Zubair. Kemudian formasi yang dipakai kurang lebih 3-4-3, walaupun di pelaksanaannya itu berbeza sedikit ya, kadang ada swing dan substitute dan segala macamnya, itu wajarlah dalam permainan bola sepak. Yang di tengah itu ada Edi Israfilov, kemudian di kanan ada Park, di kiri ada Jonathan V. Alvaro Gonzalez, kemudian di depannya ada Morales. Di tengah itu siapa ya, pemain baru JDT yang belum lama, Anselom ya, siapa namanya itu. Kemudian juga dengan Nakso Insa, di kanan Oscar Aribas, kemudian di depannya itu ada Arif Aiman, kemudian Beksin da Silva, di kiri itu ada Jonathan Ferreira ya. Jadi itu yang dimainkan oleh Hector Bidoglio ya. Kalau aku tengok ya di babak pertama pun Buriram lebih mendominasi ya, walaupun secara position tidak berbeza jauh, dan secara shoot ataupun rembatan ke gawang juga hampir berimbang, tapi Buriram lebih mendominasi ya perlawanan di babak separuh masa ya, ataupun babak pertama tadi ya. Ada kalau tak
silap ada 4 kurang lebih peluang dari Buriram, sedangkan JDT kurang lebih ada 3. Yang aku tengok memang striker ataupun wing kiri ya dari Buriram yang namanya Bisoli itu eh, cukup membahayakan. Beberapa pergerakannya itu sangat merepotkan pertahanan Johor Darul Takzim dan juga membuat peluang strikernya dari Buriram yaitu Buaki ya beberapa kali. Tapi Arif Aiman juga babak pertama menunjukkan determinasinya ya, bagaimana beberapa pergerakannya masuk ke kotak penalti Buriram itu juga cukup merepotkan, dan sempat juga aksi Arif Aiman mendapatkan pelanggaran ya di babak pertama, sehingga ada kesempatan untuk melakukan rembatan melalui tendangan bebas ya, tapi masih belum boleh dimanfaatkan juga. Jadi cukup berimbang lah di babak pertama, tetapi Buriram lebih mendominasi ya. Dan ini juga aku tengok perlawanan dengan intensitas tinggi. Jadi Buriram, khususnya Buriram melakukan pressing pressure kepada Johor Darul Takzim. Tapi kalau di babak pertama kita tengok sih cukup tenang ya pemain-pemain belakang JDT, walaupun di pressure tapi tetap boleh mengendalikan apa ya, possession dan segala macamnya. Jadi cukup berimbang. Selain pressure tinggi, intensitas tinggi juga uh, overall cukup keras ya, karena JDT ada 4 pemain yang mendapatkan kartu kuning. Dan aku sebenarnya khawatir ya dengan apa yang berlaku terhadap Nakso Insa. Nakso Insa ini sempat mendapatkan kartu kuning, kemudian melakukan pelanggaran yang cukup keras lagi. Untungnya referee tidak memberikan kartu merah ya untuk Nakso Insa. Selain akhirnya ada 3 player JDT lain ya yang mendapatkan kartu kuning. Ini menunjukkan bahwa perlawanan ini memang benar-benar derby Asia Tenggara ya. Nah, di babak kedua ini apa ya? JDT melakukan adjustment. Jadi Beksan da Silva diganti Obregon. Aku juga apa ya? Tak tahu nih. Performa Beksan da Silva di AFC Champions League Elite ini berbeda di liga ya. Kalau kita tengok kat liga ini Beksan sangat superior ya dengan 23 jaringan ya. Sedangkan Bisoli di Liga Korea juga cukup bersinar dengan, sorry bukan Liga Korea, Liga Thailand ya, 20 jaringan. Dan di AFC Champions League juga cukup berbisa ya, karena sudah mencetak kalau tak silap 4 jaringan ya. Sedangkan Beksen nih kalau tak silap baru 2 ya di AFC Champions League Elite. Jadi berbeza Beksen di Liga ketika bermain di AFC Champions League Elite, dan lebih berbisa Arif Aiman malahan kalau di AFC Champions League Elite. Nah, makanya Beksen da Silva ini diganti oleh Obregon. Kemudian player baru JDT yaitu Samu Castilejon juga dimasukkan ya di babak kedua untuk menggantikan eh, menggantikan siapa ya? Murilo. Tadi bukan Morales ya, tapi Murilo yang starting 11 ya. Kemudian Afik Fazail juga masuk menggantikan pemain baru importnya, siapa namanya aku lupa lah. Anselom siapa namanya itu. Ya itu ya. Jadi Afif Fazail masuk ya, kemudian belakangan di menit ke 70-an juga Jordi Amat masuk karena Pak mengalami kecederaan ya. Dan cukup menegangkan ya, apalagi di 15 menit terakhir ya sebelum waktu normal, karena JDT benar-benar digempur ya habis-habisan oleh Buriram United ya. Untungnya pertahanan belakang JDT ini cukup solid, dan khususnya Zubair juga performanya sangat oke ya. Dan beberapa kali memang JDT mendapatkan counter attack ya, cukup mengancam juga ya, tapi sekali lagi tidak menjadikan jaringan untuk Johor Darul Takzim ya. Buriram juga ada adjustment dengan memasukkan player Thailand yang lain, yaitu Supachai Jaidet ya, menggantikan uh, Bisoli. Aku juga tak tahu kenapa Bisoli diganti, apakah mengalami kecederaan ya. Kalau cedera itu sangat dirugikan karena nanti akan bermain di Stadium Sultan Ibrahim ya. Nah, di menit 74 ya, awal-awal sebelum 15 menit terakhir waktu normal, sebenarnya Buriram ada kesempatan emas ya, tapi terperangkap offside terlebih dahulu. Nah, jadi ada kesempatan membalas juga melalui corner kick dari Samu Castilejon ya, tapi masih jauh dari apa ya, kaki Obregon ya. Setelah umpannya berhasil disundul agak melebar. Kalau mungkin di depan Obregon akan menjadi jaringan untuk Johor Darul Takzim. Nah, sekali lagi
Dengan hasil imbang ini tentu keuntungan untuk Johor Darul Azim ya, karena mendapatkan satu mata di kandang Buriram yang penuh penyokong yang hadir ya mendukung Buriram. Aku juga tengok banyak supporter dari JDT yang datang ke sana ya, respect ya, karena jauh-jauh ke Thailand. Dan tentu saja dengan hasil ini tentu JDT sangat butuh dukungan penyokong untuk memenuhi Stadion Sultan Ibrahim untuk memastikan apakah JDT boleh lolos ke 8 besar ataupun pusingan 8 Liga Juara-Juara Asia Elit nantinya. Nah, seperti itu sekali lagi aku rasa hasil imbang ataupun satu mata ini patut disyukuri ya, walaupun tidak tiga mata. Kalau lagi sekali lagi ya, kalau ada yang cakap, wah JDT dengan pemain banyak sekali pemain import ya, kok tak boleh kalahkan Buriram. Ya sekali lagi Buriram pun di starting 11-nya hanya ada satu player dari Thailand yang bermain ya, kalau aku tak silap ya. Dan itu menunjukkan bahwa ya memang di level tinggi AFC Champions League Elite ini harus beradaptasi dan memaksimalkan semua potensi yang ada, semua pemain yang ada ya. Jadi kalau kita tengok apa yang dilakukan TMC ya memang ini yang terbaik ya, dengan banyak pemain ini disesuaikan dengan kebutuhan AFC Champions League Elite ya, karena di level Asia Tenggara pun ya Buriram juga perlawanannya gila sih. Dan untung saja JDT boleh mengamankan gawangnya tak kemasukan. Nah, itu. Nah, menurut orang di perlawanan nanti kedua ya di SSI, apakah JDT boleh menang untuk memastikan lolos ke pusingan 8 ya, Liga Juara-Juara Asia Elite, atau ini akan jadi beban untuk player JDT lolos ke fase berikutnya? Nah, pendapat korang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Kalau aku pribadi berharap JDT boleh menang, ntar selisih 1-2 dan segala macam, tapi yang jelas harus main all out dengan sokongan supporter yang pasti hadir ke Stadion Sultan Ibrahim. Menurut korang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.